Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yelpiani dengan NPMG 1A210003. Hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret pada bab kedua. Nah, khususnya pada video ini akan membahas tentang deret. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mendeskripsikan definisi deret aritmatika. Yang kedua, menentukan jumlah suku ke N dari deret aritmatika. Subbabnya yang pertama, tentang deret aritmatika, deret geometri, dan deret geometri tahingga. Nah, untuk video kali ini kita akan lebih khususnya kepada deret aritmatika. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan deret bilangan? Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku penyusun barisan bilangan, atau lebih singkatnya adalah menjumlahkan suku-suku dari barisan bilangan. Contohnya, jika barisan bilangan yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, kalau diubah menjadi deret bilangan, ingat deret bilangan itu adalah menjumlahkan. Berarti kita harus ada tanda tambah atau plus. Kita tinggal ganti saja tanda koma ini dengan tanda plus. Jadinya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya. Nah, deret bilangan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu deret aritmatika, yang kedua adalah deret geometri. Nah, pada deret geometri ini ada tambahan, yaitu disebut dengan deret geometri tahingga. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang deret aritmatika. Sebelum ke definisi, kita akan membahas tentang sejarah deret aritmatika. Nah, beliau ini adalah Carl Friedrich Gauss. Nah, biasanya beliau ini dipanggil dengan Gauss. Nah, beliau ini adalah seorang matematikawan dari Jerman yang telah menunjukkan bakatnya dari sejak kecil. Nah, ketika duduk di kelas 4 SD, guru matematikanya itu memberikan sebuah soal yang dimana suruh menjumlahkan 1 sampai 100. 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 sampai 100. Nah, pastinya kita pikir kelas 4 SD, pasti anak-anak akan menghitung satu-satu. Jadinya 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, dan seterusnya sampai ditambah 100. Akan lama sekali untuk mengerjakan ini. Tetapi beliau nih hanya tidak membutuhkan waktu lama. Beliau itu saat itu berusia 10 tahun dan langsung menjawabnya itu adalah 5050. Nah, bagaimana ya cara pengerjaan beliau pada soal ini? Nanti kita akan bahas ya. Nah, apa yang dimaksud dengan deret aritmatika? Ada yang tahu definisi dari aritmatika? Nah, deret aritmatika adalah suatu deret yang diperoleh dari menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmatika. Ingat, deret itu sendiri adalah menjumlahkan. Berarti kalau deret aritmatika itu menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, ini adalah rumus dari deret aritmatika yang dimana Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Dari mana ya rumus ini? Tiba-tiba kita tahu kalau rumus ini adalah disebut dengan rumus deret aritmatika. Tetapi hari ini kita akan belajar dari mana rumus ini, akan menemukan rumus ini dari mana awalnya. Kita contohkan dalam sebuah angka.
Nah, kita misalkan memiliki pola barisan aritmatika, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Nah, jika diubah menjadi deret aritmatika adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 dan seterusnya. Kita akan mengisi soal yang pertama, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. 2 tambah 4 berapa? 6. 6 ditambah 6 adalah 12. 12 ditambah 8 adalah 20. 20 ditambah 10 adalah 30. Nah, bilangan seperti ini masih kecil, hitungnya masih sedikit. Jadi kita bisa menghitung secara manual. Yang kedua, tambah, tinggal ditambahin, belakangnya tambah 12. Ini juga masih terhitung kecil, sedikit hitungannya. Jadi tinggal tadi 30 ditambah 12 adalah 42. Bagaimana jika soalnya seperti ini? 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 tambah 12 ditambah sampai ditambah 100. Bagaimana ya caranya? Nah, sebelum mengisi soal yang ini, kita perhatikan berikut. Nah, 30 ini bisa juga dari 2 ditambah 10 adalah 12. Nah, 4 ditambah 8 adalah sama 12 ditambah 4. Jadi, 30 ini bisa juga dari 12 ditambah 12 ditambah 6. Begitupun yang nomor 2, bisa juga 42 itu dari 2 ditambah 12 yaitu 14. Nah, 4 ditambah 10 sama 14. 6 ditambah 8 adalah hasilnya 14. Berarti 14 ada berapa nih? Hitung 1, 2, 3. Berarti 3 dikali 14 hasilnya 42. Nah, dari mana ya angka 3 ini? Nah, angka 3 ini itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya suku dibagi 2. Dikali 14 ini dari mana? Nih, awal, suku pertama, sama suku terakhir. Jadinya 3 itu dari 6 dibagi 2 dikali 2 ditambah 12. 6 kali dibagi 2 hasilnya 3. 2 ditambah 12 adalah 14. 13 dikali 14 hasilnya adalah 42. Nah, sebelum pada soal yang ketiga ini, kita akan mengisi soal selanjutnya untuk mempertegas lagi tentang pola ini. Nah, soalnya adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 20. Nah, kita menggunakan konsep yang ini. 2 ditambah 20 adalah 22. 4 ditambah 18, 22. 6 ditambah 16 adalah 22. 8 ditambah 14 adalah 22. 10 ditambah 12 adalah 22. Kita hitung 22 ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali 22. 5 kali 22 adalah 110. Nah, kalau kita menggunakan konsep yang ini, berarti 5 itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 dibagi 2. Nah, 22 ini itu dari awal bilangan ditambah akhir bilangannya. Jadinya 10 dibagi 2 dikali 2 ditambah 20. 10 itu
kita namakan dengan banyak bilangan dibagi 2, 2-nya itu dari awal dan 20-nya itu dari akhir. Nah, banyak suku dibagi 2 dikali awal ditambah akhir. Nah, untuk menjawab soal yang ketiga ini, kita akan menggunakan konsep yang ini. Berarti kalau 100 ada 50. Berarti 50 dibagi 2 dikali awalnya adalah 2, akhirnya adalah 100. Berarti 50 dibagi 2 dikali 2 ditambah 100. 50 bagi 2 adalah 25. 2 ditambah 100 adalah 102. Nah, 25 dikali 102 adalah 2550. Nah, kalau ini adalah penjelasan secara contoh, ada dalam angkanya. Jadi, kalau yang ini tuh 10 tuh dari banyaknya suku dibagi 2, 2-nya tuh dari awal ditambah akhir. Bagaimana ya kalau dalam bentuk umumnya? Oke, kita selanjutnya. Bentuk umumnya kita ketahui dari barisan bilangan aritmatika yaitu UN sama dengan U1, U2, U3 sampai UN. Kalau berubah menjadi deret aritmatika, kita simbolnya diganti dengan bentuk tambah. Jadinya SN. SN ini adalah lambang dari menjumlahkan deret bilangan. Ambil awal kata dari sum atau S, depannya kan SUM, sum. Jadi depannya S. N ini adalah suatu bilangannya. Jadi SN ini adalah menyatakan jumlah N suku pertama dari suatu barisan bilangan. Nah, sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai UN. Nah, kalau tadi tuh yang sebelumnya, yang atasnya kan banyak bilangan. Banyak bilangan ini kita biasanya disimbolkan dengan huruf N. Berarti N dibagi 2. Nah, N bagi 2 kita ambil awal ditambah akhir. Jadinya SN sama dengan N dibagi 2 dikali UN ditambah U1. Nah, kita lihat lagi. Nah, kita ingat pada barisan aritmatika mau menjadi U1 berarti mau mencari U2 berarti U1 ditambah dengan B. Mau mencari U3 berarti sama, harus ditambah B. Begitupun dengan ini juga sama, ditambahkan dengan B. Berarti A ditambah B, U3 berarti A ditambah 2B. Nah, seperti ini. SN sama dengan A ditambah B ditambah dalam kurung A ditambah 2B ditambah sampai ditambah lagi dalam kurung A ditambah N kurangi 1 dikali B. Karena makin kecil makin tambah ya. Dikurangi 1. Mengurang 1. Nah, kita lihat lagi dengan rumus yang ini. SN sama dengan N. Nih, SN sama dengan N dibagi 2. U1 itu adalah A, berarti A ditambah UN. UN tuh yang terakhir ini ya. Berarti ditambah A ditambah N kurangi 1 dikali B. Nah, ini adalah rumus dari deret aritmatika. Jadi, kita simpulkan kalau rumus deret aritmatika yang pertama adalah SN sama dengan N dibagi 2 dikali U1 ditambah UN. Atau kita bisa menggunakan SN sama dengan N dibagi 2 dikali, kok bisa jadi 2N? Nah, lihat. A ditambah A berarti bisa menjadi 2A. Di sini jadinya 2A ditambah N kurangi 1 dikali B. Jadi rumus deret aritmatikanya itu adalah SN sama dengan N dibagi 2
dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali B. Nah, keterangannya adalah Sn itu sebagai jumlah deret sebanyak N suku pertama, A-nya itu sebagai suku pertama, N-nya sebagai banyaknya suku. Nah, ini adalah rumus dari deret aritmatika. Jadi kalian tahu kan dari asal mulanya rumus deret matematika ini. Kalian tidak hanya tahu langsung rumusnya, tetapi kalian juga udah tahu asal muasal rumus deret aritmatika ini. Nah, kita akan mengecek dari jawaban Gauss tadi. Nah, dengan rumus yang tadi, ayo kita hitung berapa jumlah deret bilangan. Dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah seterusnya sampai ditambah 100. Katanya, apakah hasilnya akan sama dengan perhitungan Gauss ataupun tidak sama? Nah, untuk menjawab ini kita akan cek langsungnya. Kita ketahui dulu nilai A-nya adalah 1. Bedanya adalah 1. 1 dari mana? Itu dari suku kedua dikurangi suku pertama, hasilnya adalah 1. Nah, N-nya berapa? Banyak sukunya adalah 100. Yang ditanyakan adalah jumlah 100 suku pertama. Sehingga rumusnya tadi kan kalian tahu ya, Sn sama dengan N dibagi 2, 2A ditambah N kurangi 1 dikali B. Nah, N-nya adalah 100, berarti sini 100 dibagi 2, dikali 2 dikali 1, ditambah 100 dikurangi 1, bedanya 1. Nah, 100 bagi 2 adalah 50, 2 kali 1 adalah 2. 100 dikurangi 1 adalah 99 dikali 1. Nah, untuk ini kita kalikan dulu. 1 dikali 99 adalah 99. 9, karena ini ada bentuk kurung, kita akan menyelesaikan dalam kurung dulu. Jadi 99 ditambah 2, hasilnya adalah 101. Nah, 101 baru dikali dengan 100, hasilnya adalah 5050. Jadi, jumlah dari 100 suku pertama adalah 5050 dan hasilnya itu sama perhitungannya dengan Gauss. Berarti rumus ini itu sudah sama dengan yang dilakukan oleh Gauss. Kita contoh selanjutnya. Yang kedua, diketahui deretnya adalah 13 ditambah 16 ditambah 19 ditambah 12 ditambah seterusnya. Dan yang ditanyakan adalah tentukan jumlah 30 suku pertama deret tersebut. Nah, seperti yang tadi, kita akan diketahui dulu suku pertamanya adalah 13, bedanya adalah 3 dari suku kedua dikurangi suku pertama. 16 dikurangi 13 adalah 3. N-nya adalah 30, yang dicari adalah 30 suku pertama. Yang ditanyakannya adalah tentukan jumlah 30 suku pertama. Nah, sehingga S30 atau jumlah 30 suku pertama sama dengan 30 dibagi 2 dikali 2 dikali A-nya 13 ditambah 30 dikurangi 1 dikali 3. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. 2 dikali 13 hasilnya adalah 26. 30 dikurangi 1 adalah 29 dikali 3. Nah, sama halnya dengan tadi, berarti kita kalikan dulu 3 dikali 29. Hasilnya adalah 87. Nah, ada dalam kurung, berarti kalian selesaikan dulu dalam kurung ini. 87 ditambah 26. Hasilnya adalah 113. Baru 113 ini dikalikan dengan 15. Hasilnya adalah 1695. Maka atau jadi jumlah 30 suku pertama adalah 1695.
Nah, jadi kalau setelah kalian mempelajari tadi dari asal muasal, rumusnya, dari definisi, dan menemukan rumusnya, saya akan tanya, apa perbedaan antara barisan aritmatika dengan deret aritmatika? Nah, kalau secara singkat, barisan aritmatika itu mencari suku ke n-nya, dan simbolnya itu dengan koma. Nah, kalau deret itu mencari jumlahnya, jumlah n suku pertamanya, dan disimbolkan dengan tambah. Jadi berbeda ya. Kalau ciri-cirinya, kalau koma-komaan itu berarti barisan, kalau tambah-tambahan itu kalau ada simbol tambah itu berarti deret. Tetapi tidak memungkinkan, kalian harus juga membaca keseluruhan soalnya. Emang soalnya di situ adalah barisan aritmatika, tetapi yang ditanyakan adalah deret aritmatika. Berarti kalian harus menggunakan rumus dari deret aritmatika. Terima kasih untuk hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf bila ada kata yang saya ucapkan salah, tidak berkenan dalam hati, mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan buat kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.